Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 8 akan mempresentasikan sistem informasi manajemen di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart. Kelompok 8 yaitu Sofiatur Rahmatul 5, Sufiani Azharo, dan Rikita Dijamrut. Profil perusahaan. Alfamart merupakan toko retail yang saat ini mempunyai kurang lebih 3.500 gerai yang terletak di berbagai kota besar Indonesia, bahkan sampai ke kampung-kampung. Alfamart merupakan milik PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk yang merupakan perusahaan waralaba swalayan yang menjual barang keperluan sehari-hari. Sejarah PT Alfamart. Awal mula nama Alfamart sendiri adalah Alfa Minimarket sebagai perusahaan dagang aneka produk oleh Joko Susanto sekeluarga dan pertama beroperasi di Karawaci, Tangerang, Banten. Perkembangan Alfamart dibilang sangat cepat meskipun banyak saingan utama seperti Alfamidi, Alfa Express, Indomart, dan Omi. Perusahaan yang berkantor pusat di Jalan MH Tamrin nomor 9 Tangerang ini memulai usaha komersilannya pada 1989 dalam bidang perdagangan rokok. Namun, sejak tahun 2002, Alfamart bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan eceran untuk produk konsumen dengan mengoperasikan jaringan minimarket dengan nama Alfamart yang beralokasi di beberapa tempat di Jakarta, Cilengsi, Tangerang, Bekasi, Bandung, Bali, Lampung, Malang, dan lain-lain. Pada tahun 1989 merupakan awal berdirinya Alfamart dengan mulanya usaha dagang rokok dan barang-barang konsumsi oleh Joko Susanto dan keluarga, yang kemudian mayoritas kepemilikannya dijual kepada PT HM Sampurna pada tahun 1989. Pada tahun 1994, struktur kepemilikan berubah menjadi 70% dimiliki oleh PT HM Sampurna dan 30% dimiliki PT Sigmantara Alfa Indo atau keluarga Joko Susanto tadi. PT Alfamart Minimart Utama atau AMU didirikan pada tanggal 27 Juli 1999 dengan pemegang saham PT Alfa Retail Indo Tbk sebesar 15% dan PT Lancar Distrindo sebesar 49%. PT Alfa Minimart Utama ini kemudian membuka Alfa Minimart pada tanggal 18 Oktober 1999 beralokasi Jalan Beringin Raya, Karawaci, Tangerang. Pada tanggal 27 2002, PT HM Sampurna Tbk secara resmi merestrukturisasi kepemilikannya sahamnya di PT Alfa Retailindo yang semula 54,40% dikurangi menjadi 23,4%. Di sisi lain, perusahaan rokok terbesar kedua di Indonesia akan mulai menggarap serius pasar minimarket yang selama ini belum tergarap melalui Alfa. Pada tanggal 1 Agustus 2002, kepemilikan beralih ke PT Sumber Alvaria Trijaya dengan pemegang saham PT Sampurna Tbk sebesar 70% dan Sigmantara Alfa Indo sebesar 30%. Kemudian, nama Alfa Minimart diganti dengan Alfamart pada 1 Januari 2003. Pada tahun 2005, jumlah gerai Alfamart bertumbuh pesat menjadi 1.293 gerai hanya dalam 6 tahun, semua stok berada di Pulau Jawa. Awal tahun 2006, PT Sampurna Tbk menjual sahamnya sehingga struktur kepemilikan menjadi PT Sigmantara Alfa Indo 60% dan PT Cakrawala Mulia Prima 40%. Mendapat sertifikat ISO 9001/2000 untuk sistem manajemen mutu. Pertengahan 2007, Alfamart sebagai jarang minimart pertama Indonesia yang memperoleh sertifikat ISO untuk sistem manajemen mutu. Jumlah gerai mencapai 2.000 toko dan telah memasuki pasar Lampung. Awal 2009 menjadi perusahaan publik tanggal 15 Januari 2009 di Bursa Efek Indonesia disertai dengan penambahan jumlah gerai mencapai 3.000 toko dan juga memasuki pasar Bali. Visi misi Alfamart, belanja puas harga pas.
Visi menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada keberdayaan perusahaan kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Misi membangun organisasi global yang terpercaya, sehat, terus bertumbuh, dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuh kembangkan jiwa wira swasta dan kemitraan usaha. Yang ketiga, selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang tinggi. Yang terakhir, memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul. Struktur organisasi, Board of Commissioner, Nomination dan Penumeration Committee, Audit Committee, Presiden Direktur, kemudian ke bawah lagi Merchandising, Franchise, Corporate Affairs, Finance, Operation, Logistik, Marketing, dan Human Capital. Daftar anak perusahaan PT Midi Utama Indonesia Tbk atau MIDI, bidang usaha perdagangan eceran untuk produk konsumen, kepemilikan 86,72%, tahun operasi 2007, lokasi Alfa Tower Jalan Jalur Sutra Barat, Temanggungan Timur, Pinang, Tangerang. Yang kedua, PT Sumber Indah Lestari atau SIL, bidang usaha perdagangan peralatan kesehatan, kepemilikan 90,91%, berlokasi tahun 2013. Yang ketiga, Alfamart Retail Asia Pte Ltd atau ARA, bidang usaha perusahaan investasi, kepemilikan 100%. PT Sumber Trijaya Lestari atau STL, bidang usaha perdagangan eceran melalui internet untuk produk konsumen, kepemilikan 99,95%. Yang selanjutnya, PT Sumber Wahana Sejahtera, kepemilikannya 99,96%, bidang usaha jasa titipan dan pengiriman. Selanjutnya, PT Global Loyalty Indonesia atau GLI, kepemilikannya 75%, bergerak di bidang usaha administrasi program loyalitas. Sistem informasi manajemen Alfamart. Lajunya pertumbuhan gerai toko Alfamart yang cepat dengan transaksi lebih dari 40 transaksi struk per bulan dapat terlaksana karena didukung oleh sistem terintegrasi pada setiap point of sale. Kasir semua gerai yang mencakup sistem penjualan, persediaan, dan penerimaan barang. Teknologi di pos kasir dirancang sudah memenuhi kebutuhan perkembangan dan transaksi di masa depan. Untuk mempercepat pelayanan dan kenyamanan berbelanja di kasir, Alfamart menggunakan pemandaian scanner barcode. Pembayaran pun kini memberikan kemudahan bagi konsumen dengan menggunakan BCA debit, Mandiri debit, dan lain-lain berbagai macam bank yang tercantum. Dalam diadakan distribusi barang, Alfamart menerapkan digital packaging system dan tailgate system pada pusat distribusinya. Kedua sistem dan tailgate system pada setiap distribusinya. Keduanya sistem ini mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses pengambilan barang dari rak penyimpanan dan pemuatan barang ke armada pengiriman maupun barang di gerai Alfamart. Pengendalian operasi toko. Persediaan operasi toko adalah salah satu sistem yang sudah ditetapkan perusahaan agar kegiatan di toko berjalan dengan lancar atau sempurna. Adapun pengendalian toko tersebut adalah 1. Pengendalian persediaan, penjualan, pengendalian administrasi, pendapatan lain-lain, pengendalian lingkungan. Setiap perusahaan perdagangan ataupun perusahaan
pabrik serta perusahaan jasa selalu mengadakan persediaan. Tanpa adanya persediaan, para perusahaan akan dihadapkan pada risiko bahwa perusahaan pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan pelanggan meminta barang atau jasa. Persediaan diadakan keuntungan yang diharapkan tersebut lebih besar daripada yang ditimbulkan. Manajemen database. Alfamart mengamankan data-datanya dengan backup database dan restore database. Dengan backup database, maka terjadi proses membuat salinan data sebagai cadangan saat terjadi kehilangan atau kerusakan data asli. Salinan data yang dibuat disebut dengan data backup. Manfaat dari proses backup pada Alfamart diantaranya mengembalikan kondisi suatu sistem komputer yang mengalami kerusakan atau kehilangan data, mengembalikan suatu file yang tanpa sengaja terhapus atau juga backup akan menjadi sia-sia bila proses pengembalian dan perbaikan data sistem sulit dilakukan. Hal-hal yang terlibat dalam sistem informasi, swalayan, member, karyawan, supplier, barang, transaksi meliputi pembelian dan penjualan. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional yang ada di swalayan yaitu pengolahan data barang, data karyawan, supplier member, mencari data barang, karyawan, supplier member, menghandle transaksi penjualan dan pembelian, menghasilkan laporan transaksi penjualan dan pembelian, menghasilkan laporan supplier barang, member, karyawan, mencetak kartu member, dan mencetak nota. Entity Relationship Diagram atau IRD adalah menyediakan cara untuk mendeskripsikan perancangan basis data pada peringkat logika. IRD dari SI swalayan terdapat 4 entitas dan 2 relasi yang terlibat di dalam sistem informasi swalayan, yaitu member, barang, supplier, karyawan, relasi penjualan, dan relasi pembelian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.